Aku masih ingat pagi itu dengan sangat jelas. Bandara terasa dingin, bukan karena AC yang menusuk tulang, tapi karena hatiku yang kosong. Di tanganku hanya ada satu koper kecil, isinya pakaian seadanya dan doa-doa yang kupeluk erat. Aku berdiri di antara ratusan orang lain, tapi rasanya aku sendirian. Aku bukan siapa-siapa, aku hanya seorang perempuan desa yang hidupnya kalah oleh keadaan. Saat pengumuman keberangkatan terdengar, kakiku gemetar. Ada perasaan ingin lari, ingin pulang, ingin memeluk ibu lebih lama. Tapi hidup tidak memberiku banyak pilihan. Ini demi masa depan, kataku pada diriku sendiri, walau suaraku bergetar. Aku meninggalkan Indonesia hari itu, tanpa tahu bahwa aku akan pulang membawa rahasia terbesar dalam hidupku. Perjalanan ke negeri Arab terasa panjang dan sunyi. Dari jendela pesawat, awan-awan terlihat seperti kapas putih. Indah, tapi dingin. Sama seperti perasaanku. Aku mencoba tidur, tapi bayangan masa depan terus menghantui. Aku akan menjadi TKW, pembantu. Orang yang bekerja di balik layar, yang keberadaannya sering dianggap tak terlihat. Saat pesawat mendarat, panas gurun langsung menyambutku. Udara kering, angin panas, dan bahasa yang tak ku mengerti. Aku benar-benar asing di tempat ini. Mobil yang menjemput membawaku menuju sebuah istana. Ya, istana. Bangunan megah dengan gerbang tinggi berlapis emas. Lantainya marmer mengilap, dindingnya penuh ukiran indah. Tapi di balik kemewahan itu, aku merasa kecil. Sangat kecil. Sejak hari pertama bekerja, aku tahu satu hal. Di sini, aku harus diam. Tidak banyak bicara, tidak banyak menatap, tidak banyak berharap. Aku bekerja dari pagi hingga malam. Membersihkan ruangan, menyajikan makanan, memastikan semuanya sempurna. Tidak ada yang peduli apakah aku lelah atau sakit. Aku hanyalah TKW. Hari-hariku berjalan monoton, hingga suatu sore takdir mempermainkanku. Aku diminta mengantarkan teh ke sebuah ruangan besar di sayap istana. Tanganku gemetar saat mengetuk pintu. Saat pintu terbuka, aku melihat sosok itu untuk pertama kalinya. Seorang pria tinggi, berwibawa, dengan tatapan tajam namun tenang. Dia adalah pangeran. Aku langsung menunduk, jantungku berdetak kencang. Ada aura yang membuatku gugup tanpa alasan. Saat aku meletakkan ampan, tanganku sedikit bergetar hingga hampir menjatuhkan cangkir. "Tenang," katanya singkat. Suara itu dalam dan dingin. Aku mengangguk cepat dan pergi. Tapi entah kenapa, sejak hari itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Aku sering melihatnya dari kejauhan. Cara dia berjalan, cara dia berbicara, semuanya penuh wibawa. Tapi di balik itu, aku melihat kesepian. Aku tidak tahu sejak kapan dia mulai menyapaku. "Bagaimana kabarmu hari ini?" Pertanyaan sederhana. Tapi bagiku, itu seperti dunia berhenti sesaat. Tidak ada yang pernah bertanya kabarku di sini. Hari demi hari, percakapan singkat itu menjadi kebiasaan. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku tidak boleh merasa nyaman. Tapi manusia punya hati, dan hatiku mulai goyah. Aku mendengar kisah hidupnya sedikit demi sedikit, tentang tekanan keluarga kerajaan, tentang pernikahan yang diatur, tentang hidup yang terlihat sempurna tapi kosong. Aku mendengarkan. Itu saja. Namun kedekatan itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang tidak seharusnya. Tatapan yang lebih lama. Diam yang terasa hangat. Malam-malam di istana terasa semakin sunyi. Aku tidak akan menceritakan detail malam itu. Yang aku tahu, setelahnya aku menangis lama. Bukan karena menyesal, tapi karena takut. Aku hanyalah TKW. Dia seorang pangeran. Dunia kami tidak seharusnya bersinggungan. Kami sepakat untuk merahasiakan semuanya. Demi keselamatanku. Demi namanya.
Namun rahasia tidak pernah benar-benar aman. Beberapa minggu kemudian, tubuhku mulai berubah. Aku sering mual, cepat lelah. Awalnya kupikir hanya kelelahan. Tapi saat bulan berganti, aku mulai takut. Aku menghitung hari. Aku menghitung ulang. Dan malam itu, saat aku menatap hasil tes dengan tangan gemetar, dunia seakan runtuh. Aku hamil. Aku terduduk di lantai kamar kecilku. Tangisku pecah tanpa suara. Aku TKW. Aku hamil. Dan ayah dari anak ini adalah pangeran Arab. Ketakutan menghantuiku setiap hari. Aku takut diusir, aku takut dipenjara. Aku takut mati. Perutku mulai sedikit membesar, meski belum terlihat jelas. Aku memakai baju longgar, berjalan menunduk, berdoa agar tidak ada yang curiga. Setiap malam aku berbicara pada bayi dalam kandunganku. Maafkan ibu, kalau dunia tidak siap menerimamu. Akhirnya, aku tidak sanggup lagi menyimpan ini sendiri. Dengan air mata, aku mengaku padanya. Aku menunjukkan hasil tes itu. Wajahnya pucat. Diam lama. Aku pikir dia akan marah. Aku pikir dia akan menyuruhku pergi. Tapi yang dia lakukan justru memegang kepalanya. Seolah dunia runtuh di pundaknya. Ini tidak mudah, katanya lirih. Aku tahu. Aku selalu tahu. Hari-hari setelah itu penuh ketegangan. Bisikan di istana mulai terdengar. Tatapan orang-orang berubah. Aku hidup dalam ketakutan setiap detik. Dia menjauh. Bukan karena tidak peduli, tapi karena keadaan memaksanya. Aku mulai menyadari satu hal. Cinta saja tidak cukup di dunia ini. Malam itu, aku berdiri di jendela kamar, menatap bulan di langit gurun. Tanganku memegang perutku yang kini mulai terasa hidup. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Aku tidak tahu apakah aku akan pulang dengan selamat. Yang aku tahu, aku bukan lagi hanya seorang TKW. Aku seorang ibu. Dan takdirku akan berubah selamanya.